Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda dengan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi yang menarik. Salah satunya Putri Windasari. Hari ini adalah sidang perdana Kabinet Paripurna yang digelar di Ibu Kota Nusantara di Istana Garuda jelang perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ya, lalu apa agenda selanjutnya mungkin hari ini di sana oleh para menteri dan juga Presiden Joko Widodo? Nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Siang, tapi kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa. Penemuan mayat wanita dalam koper menghebohkan warga. Warga di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di dalam sebuah koper. Mayat dalam koper ini pertama kali ditemukan oleh anak korban saat hendak menemui sang ibu yang sudah 2 hari tidak ada kabarnya. Namun saat tiba di kosan orang tuanya, sang anak tak melihat keberadaan ibunya, justru sang anak menemukan adanya bercak darah di lantai kamar yang sudah mengering. Sang anak lalu mencari di sekeliling kosan saat melewati gudang tumpukan kayu, ia melihat sebuah koper mencurigakan yang sudah dikerubungi lalat. Sang anak lalu melaporkan ke pemilikan kosan dan pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan lalu memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Saat koper mencurigakan ini dibuka, polisi menemukan sesosok mayat wanita bernama Ramlah berusia 47 tahun dalam kondisi terlungkup dan hanya menggunakan sarung serta sudah mengeluarkan bau tak sedap. Anak korban itu sudah 2 hari tidak hubungan atau komunikasi dengan ibunya, sehingga dia mengecek ke tempat ibunya tinggal. Kemudian pada saat di TKP ini dia menemukan ada sebuah koper yang mencurigai tidak pada tempatnya. Setelah itu ibunya menghubungi anak korban ini menghubungi ibu punya rumah, dan sama-sama mengecek koper. Karena dicurigai koper sesuatu, setelah itu anak korban menghubungi polsek untuk deteksi tindak lanjut. Sarang bilang kenapa tidak aktif nomornya, kenapa tidak aktif nomor biasanya. Jadi kita kesini. Kita yang lihat pertama. Jadi siapa yang pertama kali temukan ibu? Pertamanya saya bilang itu kayaknya darah. Jadi suruh balik nih, ada rambut. Jasad wanita dalam koper ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang lansia ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Korban ditemukan tetangganya setelah beberapa hari tidak keluar rumah. Seorang lansia ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di rumahnya di Cianjur, Jawa Barat. Korban ditemukan tetangganya setelah korban beberapa hari tidak keluar dari rumah. Korban diketahui bernama Nur Hasanah, seorang lansia yang tinggal sendirian, merupakan warga Kampung Pasir Kelapa, Desa Petei Condong, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Warga setempat menemukan korban meninggal dunia dalam kondisi sudah membusuk pada petang kemarin. Korban diduga meninggal 3 hari sebelumnya karena melihat kondisi tubuh korban yang membiru. Menurut tetangga, korban sebelumnya sakit dan sering ke puskesmas. Polisi pun menjelaskan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Berdasarkan perkiraan kita, mungkin dalam keadaan sakit ya, karena di samping itu juga ditemukan banyak obat-obatan ya. Namun lebih lanjut untuk memastikan sakitnya atau mungkin karena penyebab lain, kita perlu keterangan medis lebih lanjut. Namun sementara ini kami belum menemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Guna penyelidikan, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur untuk diotopsi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairun Syah, TV One mengabarkan.
Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang pria wisatawan asal Selandia Baru meninggal di Pantai Pink, Taman Nasional Komodo. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah dan dibawa ke Labuan Bajo. Warga negara asing bernama Liu James Hou Fu dilaporkan meninggal dalam perjalanan wisata di Taman Nasional Komodo pada Minggu 11 Agustus 2024. Diduga kelelahan saat berenang dari kapal menuju tepi pantai, warga negara asing asal Selandia tidak dapat diselamatkan. Korban menumpang kapal wisata Finisi Cahaya Lucia bersama tamu wisata lain. Pria berusia 62 tahun ini sempat mendapat pertolongan pertama berupa RCP namun tidak tertolong. Si korban atas nama Liu Fiu asal Selandia Baru, jenis kelamin laki-laki, usia lebih kurang 62 tahun, sudah diperingatkan oleh kru kapal untuk menggunakan sekoci agar untuk tujuan menuju ke pinggir pantai, berenang tanpa menggunakan pelampung, sehingga si korban berenang dan tiba di pinggir pantai Pink Beach. Si korban mengalami kelelahan. Jenazah saat ini sudah dibawa ke Labuan Bajo untuk dibawa ke rumah sakit di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Pahali, TV One mengabarkan. Pertandingan sepak bola antar kampung di Cianjur, Jawa Barat diwarnai bentrok antar supporter. Akibat bentrokan tersebut, pemirsa, 1 orang menjadi korban penganiayaan senjata tajam. Inilah kericuhan antar supporter sepak bola Targam di Desa Cabarekbek, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Petugas kepolisian yang berada di lokasi kewalahan dengan ulah kedua kelompok supporter yang saling serang. Kericuhan terhenti setelah salah satu warga menjadi korban senjata tajam dengan luka di bagian kepala. Dari hasil olah TKP, polisi menangkap seorang pria berusia 60 tahun yang diduga sebagai pelaku pembacokan tersebut. Kalau pemicu itu antar supporter, karena pertandingan itu sudah injury time ya, sudah di 3 menit terakhir. Cuma ada ulah supporter yang tidak terkendalikan. Antisipasi itu ya kita komunikasi sama pihak kepolisian dan ada izin secara resmi, dan waktu kejadian pun ada Babinsa Babinsa. Cuma kan situasinya memang terlalu tidak seimbang lah, personil itu jauh lah. Kepada polisi, pelaku mengaku terbawa emosi saat keributan terjadi dan tim sepak bola kesayangannya kalah. Sementara itu, pertandingan sepak bola dihentikan pihak kepolisian sampai batas yang tidak ditentukan untuk mengantisipasi terjadinya keributan kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Herun Syah, TV One mengabarkan. Jadi nggak sengaja mau bedok buat nyari. Dari Cianjur kita menuju ke Sidoarjo, pemirsa. Seorang warga dikeroyok sejumlah orang tak dikenal karena menegur seseorang untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan yang masih menyala. Ya, korban mengalami luka serius. Inilah video kamera pengawas sebuah SPBU di Jalan Pahlawan, Sidoarjo, Jawa Timur yang merekam detik-detik seorang warga yang mengantri di SPBU dikeroyok sejumlah orang tak dikenal. Kejadian ini berawal saat korban dan petugas SPBU menegur seseorang di dalam sebuah mobil yang membuang puntung rokok saat membeli bahan bakar. Diduga tersinggung, sejumlah orang dalam mobil tersebut turun, menghampiri dan langsung mengeroyok korban. Tak hanya melakukan pemukulan kepada korban, para pelaku terus mengejar dan memukul korban meski sejumlah petugas SPBU membantu untuk melerainya. Sejumlah orang tak dikenal ini selanjutnya melarikan diri setelah selesai membeli bahan bakar di SPBU tersebut. Antri BBM di situ, saya melihat satu buah mobil datang dan salah satu di antara mereka membuang puntung rokok
yang aktif di area pengisian BBM. Mengetahui hal itu, ada petugas SPBU yang menegur tapi tidak dihiraukan, dan ada satu lagi orang yang menegur tapi tetap tidak dihiraukan, dan akhirnya saya datang dan memantikan puntung rokok tersebut dengan menegur mereka, namun mereka tidak terima dan menghardik saya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya saya menarik diri dan melanjutkan pengisian BBM kendaraan saya, namun saya dihampiri dan dipukul dari salah satu mereka. Dengan refleks saya membalas, namun kelompok mereka datang dan mengeroyok saya. Korban mengalami sejumlah luka di wajah dan juga kepala. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Sebanyak 17 anak mengikuti Festival Dalang Bocah di Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari generasi penerus dan melestarikan seni pedalangan. Bertempat di Gelanggang Anuraga, Boyolali, Jawa Tengah, sebanyak 17 dalang anak mengikuti Festival Dalang Bocah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat. Peserta yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Boyolali ini diberi waktu selama 30 menit untuk pentas di atas panggung. Panitia melakukan penilaian kepada peserta dari 3 aspek, yaitu catur atau ontowecono, sulukan, dan sabetan dalam memainkan wayang kulit. Para peserta mengaku senang dengan adanya festival ini, selain untuk mengukur keterampilan, namun juga untuk melestarikan seni, terutama seni pedalangan dan wayang kulit. Satu jago. Oh, gitu. Senang nggak ikut festival? Senang. Sudah sejak kapan belajar dalang? TK. TK. Sering pentas ya? Sering. Ngajari siapa? Yang ngajari siapa? Yang ngajarin kakaknya. Kakak. Senang. Senang. Ya ini Pak Festival Dalang Bocah Pak. Ya, baru saja kita hadir dalam rangka membuka satu kegiatan pagi hari ini, yakni Festival Dalang Bocah. Syukur alhamdulillah kegiatan hari ini seperti tadi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, diikuti sejumlah 17 dalang bocah yang mengikuti kegiatan festival hari ini. Festival ini diadakan untuk mencari bibit generasi dalang di Boyolali khususnya dan memperkenalkan wayang kulit sedini mungkin kepada anak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtodo, TV One mengabarkan. Ya, Putri dan juga pemirsa, jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, tidak ada salahnya bagi Anda pemirsa untuk mencoba menu nasi goreng Nusantara yang berada di kedai kopi Menoreh Dreamland, tepatnya di perbatasan Kabupaten Kulon Progo, Purworejo. Ya, selain dapat mencicipi nasi goreng dengan rasa yang kaya rempah, pengunjung juga dimanjakan sejuknya hutan pinus di kawasan perbukitan Menoreh, sangat cocok untuk mengisi waktu luang Anda. Menu kuliner nasi goreng mungkin tidak asing bagi kita. Namun, nasi goreng yang satu ini yang dijual di Cafe Menoreh Dreamland mungkin wajib dicoba saat berkunjung ke Yogyakarta. Salah satu menu unggulan kafe yang berlokasi di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo ini menjadi kuliner yang paling diburu wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Selain menyajikan rasa yang kaya rempah, nasi goreng pun cocok bagi semua kalangan. Perpaduan rempah dengan sayur hijauan ini pun pas disandingkan dengan beragam menu cemilan seperti tempe kemul dan tahu walik. Suasana kafe yang berkonsep terbuka atau open space dengan dinding kaca transparan sangat cocok saat menikmati kuliner dengan pemandangan hutan pinus perbukitan Menoreh. Tak hanya dari Kulon Progo saja, banyak pengunjung yang datang dari wilayah Yogyakarta, Purworejo, Magelang, bahkan Semarang. Biasanya, para pengunjung sengaja datang di sore hari saat kabut menyelimuti kawasan hutan ini pun menambah suasana semakin syahdu. Nasi goreng Nusantara ini, Mas. Rasanya gimana? Rasanya enak.
Terus harganya sendiri gini? Harganya terjangkau, di sini juga bisa lihat pemandangan. Kalau ini jadi ngingetin pas di rumah gitu loh Mas. Soalnya kan ini nasi goreng kampung gitu, nasi goreng Nusantara. Sini yang jelas nasi goreng Nusantara itu dibuat benar-benar dari bahan di sini dan bumbu-bumbu tradisional. Menu nasi goreng Nusantara ini dibanderol dengan harga cukup terjangkau, yaitu Rp20.000 per porsinya. Selain nasi goreng, berbagai menu lainnya pun juga dijual antara Rp10 hingga Rp35.000. Para pengunjung juga bisa menikmati beberapa wahana lainnya di lokasi ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, permohonan perlindungan terhadap Suroto, salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon, ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ya, permohonan Suroto ditolak sebab ia dinilai tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa dalam memberikan keterangan. Pengakuan Suroto dinilai berbeda jauh dengan foto yang memperlihatkan kondisi Vina. Meski ditolak, LPSK memberikan catatan untuk kepolisian untuk tetap menjamin keselamatan Suroto apabila hendak digali keterangannya. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ditolaknya perlindungan yang diajukan oleh Suroto sebagai saksi kasus Vina dan Eki, telah bergabung bersama kami Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK. Selamat siang, Bu Sri. Ya, selamat siang. Oke, Bu Sri, langsung saja, apa sebetulnya yang menjadi alasan dari LPSK menolak begitu alasan permintaan perlindungan terhadap Suroto ini, Bu Sri? Ya, sebenarnya kan LPSK dalam melakukan penelaahan ya dari permohonan perlindungan yang masuk itu, kami berdasarkan pada Undang-Undang 13 2006 junto Undang-Undang 31 2014, di mana kami juga harus melihat syarat daripada perlindungan terpenuhi atau tidak, dan juga mengenai pasal 2 junto pasal 4 yang itu berkaitan dengan adanya proses peradilan pidana. Jadi permohonan dari Pak Suroto itu masuk itu awal-awal ketika memang muncul ya, karena kami memang proaktif, kami memang mengetahui Pak Suroto, dan kemudian kami sempat melakukan wawancara pertama kali gitu, dan ada beberapa informasi-informasi yang sudah kami peroleh. Pada saat itu memang Pak Suroto belum mengajukan permohonan perlindungan, itu di wawancara pertama. Lalu kemudian setelah itu bergulir, baru ketika selanjutnya Pak Suroto mengajukan perlindungan dan kami kembali melakukan wawancara yang kedua. Nah, pada saat kami melakukan wawancara kedua, memang permohonan itu masuk pada saat Polda itu sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, ya, sehingga ada proses peradilan pidana di sana. Nah, dalam perjalanannya kemudian kasus Peggy Setiawan diajukan pra peradilan. Nah, putusan yang kami ajukan, putusan atas permohonan perlindungannya Pak Suroto itu kami putuskan pada saat memang posisi pra peradilan Peggy Setiawannya sudah diputus, sehingga
kami melihat memang tidak ada lagi proses peradilan pidana karena itu bagian dari salah satu syarat ya, di mana perlindungan saksi dan korban diberikan dengan status saksi yaitu dalam proses peradilan pidana. Karena melihat proses pra peradilannya juga sudah tidak ada gitu ya, sehingga kami memandang bahwa proses syarat daripada pasal 4 junto syarat daripada pasal 2 junto pasal 4 itu maka belum masuk dalam kategori perlindungan permohonan untuk Pak Suroto. Nah, yang kedua memang kami melihat dari sisi material gitu ya, posisinya pada wawancara kedua kami kan bukan hanya bukan saja menelaah dari wawancara, tetapi kami juga menelaah dari putusan pengadilan yang memang kami melihat bahwa kasus ini sebenarnya sudah ada proses penegakan hukum di masa lampau di 2016, sehingga kami harus menelaah dari putusan-putusan pengadilan itu juga untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pak Suroto. Dan kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat itu tidak konsisten, tidak sesuai, dan pada saat wawancara yang kedua juga kami melihat Pak Suroto juga banyak sudah muncul di beberapa media-media. Dan pada saat di wawancara kedua kami juga melihat bahwa Pak Suroto seperti ada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan berkaitan dengan keamanan. Pada saat itu kami menyampaikan strateginya untuk beberapa hal, tetapi sepertinya kami melihat Pak Suroto tidak kurang kooperatif ya, kurang kerjasamanya, sehingga kami melihat sepertinya Pak Suroto melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan material tersebut dan juga formil, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Bapak Suroto. Baik, Ibu Sri, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa kemarin mungkin ada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemudian sudah selesai, tapi kan masih ada lagi sidang-sidang PK lainnya, terpidana lainnya yang mungkin akan mengajukan dan juga berlangsung begitu dalam waktu dekat. Nah, apakah ada kemungkinan nanti kemudian Pak Suroto ketika mengajukan kembali ataupun juga ada pihak-pihak lain, seperti apa syarat yang harus dipenuhi oleh para saksi ini agar bisa dapat perlindungan dari LPSK? Pada dasarnya LPSK membuka diri ya jika memang dari beberapa saksi dan juga yang kemarin sempat mengajukan ya, itu akan mengajukan kembali. Kami pada prinsipnya terbuka, namun kami tetap harus melakukan kembali pemeriksaan secara formil dan juga material. Dan dari sisi penelaahan itu juga kami akan mengecek kembali gitu ya, karena sebelumnya juga kami sudah melakukan beberapa penelaahan gitu, sehingga penelaahan yang lalu itu juga akan menjadi panduan bagi kami untuk dilakukan penelaahan berikutnya dan juga untuk dilihat lebih jauh ya sejauh mana konsistensi dan kesesuaian dari wawancara atau keterangan-keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya dengan pada saat para saksi itu mengajukan kembali permohonan perlindungan. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa salah satu alasan mungkin dari LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Suroto ini karena ketidakkonsistenan pernyataan dari Suroto begitu? Ada dua hal, Mbak. Jadi yang pertama berkaitan dengan proses peradilan pidana yang memang sudah tidak ada, karena kami kan harus hadir pada saat ada proses peradilan pidana. Yang kedua, memang pada saat itu kami melihat ada ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Bapak Suroto. Baik. Bu Sri, informasinya juga selain Pak Suroto ada 9 orang juga yang terkait dengan kasus pembunuhan Vina Eki ini juga ditolak oleh LPSK. Di antaranya ini ada termasuk pihak keluarga dari pelaku maupun juga korban. Benarkah? Iya, dan ada beberapa alasan yang cukup ya, kami juga ada satu saksi yang memang kami tolak, tetapi kami memberikan rekomendasi karena memang proses peradilan pidananya tidak ada. Jadi kalau ada proses peradilan pidana terbuka maka hal tersebut bisa dilakukan gitu ya. Tapi yang lain memang ada beberapa yang kami tolak, basisnya itu tadi karena tidak ada proses peradilan pidana dan memang ada kami temukan keterangan-keterangan informasi yang memang tidak
berkesesuaian dan inkonsistensi. Nah, mungkin ke depan jika memang ingin mengajukan kembali, kami tetap harus akan melakukan penelaahan tersebut dan melihat kesesuaian keterangan-keterangan informasi tersebut satu dengan yang lain, karena ini satu kasus yang sedikit berbeda ya, karena peristiwanya juga sudah lampau, sehingga ada tantangan bagi LPSK untuk mengkonstruksikan dulu posisi keterangan-keterangan yang memang sebenar-benarnya dan memang cukup konsisten, sehingga dari situlah LPSK bisa berangkat gitu loh, untuk bisa menelaah lebih lanjut posisi saksi-saksi yang memang patut dan layak untuk dilindungi oleh LPSK berbasis pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014, yaitu berkaitan dengan sifat pentingnya keterangan. Oke. Layak atau tidaknya, tapi mungkin Bu Sri bisa menjabarkan begitu mengenai standar penilaian dari LPSK untuk bisa melindungi ataupun menolak permintaan perlindungan yang diajukan oleh seseorang. Ini syarat standar penilaiannya seperti apa, Bu Sri? Masing-masing tindak pidana itu punya dinamika yang berbeda, Mbak. Jadi tidak semua tindak pidana itu akan memiliki indikator dan standar yang pakem ya, karena peristiwa pidana itu cukup dinamis dan juga dari sisi alat bukti, keterangan-keterangan itu juga cukup dinamis gitu ya, sehingga satu tindak pidana dengan satu tindak pidana lain itu tidak bisa kita samakan standarisasi, karena semuanya itu berbalik kepada posisi kasusnya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kasus ini cukup sangat tantangannya cukup tinggi, mengingat kasus ini sudah pernah ada penegakan hukum di tahun 2016, sehingga kami tidak serta-merta kemudian harus menerima semua keterangan-keterangan saksi tersebut. Jadi perlu ada sebuah asesmen lebih lanjut, baik itu asesmen forensik maupun asesmen psikologis gitu ya, untuk bisa mendukung putusan yang kami berikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, selamat siang Ibu Sri. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Untuk pertama kalinya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin bertolak ke IKN. Wapres akan memimpin groundbreaking Istana Wakil Presiden dan hadiri sidang Kabinet Paripurna. Untuk pertama kalinya Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin akan bertolak ke ibu kota negara Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Tepatnya ini akan berangkat dari base off di Halim Perdana Kusuma nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, langsung ke Balikpapan dan dilanjut nanti perjalanan melalui darat ke ibu kota negara Nusantara, yang mana nantinya juga akan melalui beberapa agenda dalam beberapa hari. Agendanya apa saja? Ikuti terus perjalanan kami bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin ke ibu kota negara. Dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan, Wapres dan rombongan tinggal landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Setelah menempuh penerbangan 2 jam 10 menit, Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan tiba di Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Setibanya di Balikpapan, Wapres disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni beserta segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim. Untuk menuju IKN, Wapres beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan darat selama 1 jam 40 menit. Ya pemirsa, saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah mendarat di Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan akan langsung melanjutkan perjalanan kurang lebih selama 2 jam hingga nantinya sampai ke IKN. Agendanya memang pada minggu malam ini akan ada makan malam antara Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri Kabinet. Lalu dilanjut dengan pada hari Senin nanti, Presiden dan Wakil Presiden akan memimpin sidang Kabinet. Dan untuk Wakil Presiden sendiri memang nanti akan pergi terlebih dahulu untuk peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wakil Presiden yang berada di IKN. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan dari Sepinggan, Balikpapan. Zinedine Duhan, TV One mengabarkan.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Ya, para menteri ini telah menghadiri rapat Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 11 Agustus 2024. Para menteri ini rencananya akan ikut dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara pada Senin 12 Agustus 2024. Sejumlah menteri yang tiba yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan beberapa menteri lainnya seperti Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ya, kita surprise makanya berhentinya di sini. Kita pengen lihat ini situasi istana dari sini seperti apa. Karena biasanya kita jalan pagi, ini sore kita mau lihat. Tol sudah enak ya, 1,5 jam. Dan nantinya kalau memang terkoneksi bisa lebih cepat. Ya. Dan itu pada saat nanti 17 Agustus kita menyiapkan 97 bis untuk mereka-mereka yang tinggal di Balikpapan. Para menteri yang tiba di Balikpapan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju saling berkumpul sambil menikmati kopi, teh di area Embung Ibu Kota Nusantara sebelum melaksanakan sidang kabinet. Para menteri tiba di area Embung sekitar pukul 7.30 WITA. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono hadir lebih dulu menyambut para menteri dan menjelaskan kawasan Embung. Seluruh menteri tampak hadir dalam kesempatan ini. Presiden Joko Widodo juga bergabung dengan para menteri. Bersama-sama mereka mengelilingi area Embung. Presiden Jokowi ingin semua jajarannya merasakan udara pagi di IKN yang bersih dan sehat sebelum menjalani sidang Kabinet Paripurna. Sudah dicek oleh Balai Teknik Air Minum di PU, sudah saya minum. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau progres pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan mega proyek IKN di Kalimantan Timur. Mengawali kegiatan di Ibu Kota Nusantara, IKN Penajam Utara, Kalimantan Timur, Senin pagi, Presiden Joko Widodo beserta Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto meninjau langsung progres pembangunan IKN. Keduanya berjalan bersama melihat sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan positif mengenai progres pembangunan IKN dan menyatakan mega proyek tersebut berjalan sesuai harapan. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ya, saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyatakan pembangunan IKN secara keseluruhan memakan waktu yang tidak sebentar, sebagaimana yang juga terjadi di negara lain. Prabowo menegaskan bahwa dirinya berupaya agar pembangunan IKN bisa rampung secepatnya.
Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden menegaskan memindahkan ibu kota ke IKN bukan soal kepindahan fisik, melainkan memindahkan mindset dalam bekerja. Presiden Joko Widodo memimpin rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, IKN Kalimantan Timur. Rapat dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diikuti oleh hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat Kabinet telah dimulai sekitar pukul 9.30 WITA. Presiden Joko Widodo menyebut sidang kabinet kali ini sangat istimewa sebab pertama kali digelar di IKN. Dalam rapat kali ini, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa kepindahan ke Ibu Kota Nusantara bukan cuma soal kepindahan fisik, tapi juga harus memindahkan mindset dalam bekerja. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa kerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda. Pada sidang Kabinet Paripurna, semua para menteri dan kepala instansi hadir, kecuali Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang izin cuti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Ikusti Ayu Bintang Darmawati yang tengah menjalani tugas khusus. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, TV One mengabarkan. Segera dimulai karena dari rencana awal. Ya, bagaimana perkembangan terkini dari Ibu Kota Nusantara? Kita tanyakan langsung kepada rekan Yohanes Leonardo langsung dari IKN. Selamat siang, Ardo. Seperti apa kegiatan di IKN saat ini? Baik, selamat siang, Vena, Putri, dan juga pemirsa. Memang benar untuk agenda di Ibu Kota Nusantara di Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur saat ini. Untuk rombongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih melaksanakan groundbreaking di titik keempat di Royal Golden Eagle, di mana 4 titik groundbreaking atau peletakan ataupun juga penandaan berjalannya proses konstruksi ini hari ini berlangsung di 4 titik. Kemudian selanjutnya nanti rombongan Presiden Joko Widodo akan meninjau IKN Memorial Park yang ada tepat berhadapan dengan Istana Garuda. Di belakang kami adalah Istana Garuda, artinya tepat berhadapan dengan Memorial Park yang nanti akan dikunjungi, di mana di Memorial Park sendiri sudah terdapat patung Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta, dua bapak pendiri Republik Indonesia pada tahun 1945 lalu, di mana nantinya IKN Memorial Park ini menjadi situs yang dimanfaatkan begitu dan digunakan untuk menghargai jasa para pahlawan seperti Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Lalu kemudian juga pemirsa dengan agenda-agenda tadi itu dilakukan memang setelah sidang kabinet selesai yang ditutup pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, di mana sidang kabinet tadi yang membahas 3 topik utama. Di antaranya progres Ibu Kota Nusantara, kemudian juga membahas Purchasing Management Index, juga membahas mengenai proses transisi tonggak pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mulai menjabat pada Oktober 2024 besok. Lalu kemudian juga memang yang ditekankan terkait progres IKN sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Memang untuk progres IKN sendiri disampaikan oleh Jokowi bahwa untuk progres IKN memang mengedepankan konsep Future Smart Forest City of Indonesia, di mana memang terlihat dari berbagai proses pembangunan, termasuk ada beberapa ruang terbuka hijau, embung di belakang kami atau wadah
penyimpanan air, begitu kemudian juga ada juga pembangunan transportasi umum dan juga sarana pelayanan publik yang ramah terhadap pejalan kaki merupakan konsep yang diusung oleh Ibu Kota Nusantara dalam proses konstruksinya yang masih berjalan setidaknya sebesar 49% menurut catatan kami berdasarkan keterangan dari Kementerian PUPR yang disampaikan 2 hari yang lalu. Lalu kemudian juga pemirsa, memang selain membahas progres IKN, memang tadi juga disampaikan terkait pemindahan IKN sendiri memang diharapkan oleh Presiden begitu dapat memeratakan ekonomi di Indonesia yang memang tercatat gross domestic ataupun GDP-nya ini tercatat sebesar 58% untuk di Pulau Jawa. Oleh karena itu Presiden bersikeras untuk kemudian memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di tempat kami mengabarkan di Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kemudian juga pemirsa, untuk Purchasing Management Index sendiri disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk PMI ini ditekankan oleh Presiden untuk mengedepankan penjualan sektor UMKM guna memperkuat posisi atau indeks Indonesia yang saat ini masih berada di angka 49,3. Begitu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan saat ini Presiden bersama jajaran menterinya juga masih meninjau sejumlah titik di Ibu Kota Nusantara untuk kemudian juga bagian dari persiapan menjelang 17 Agustus 2024, tepatnya adalah upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara yang untuk kali pertama digelar di luar Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Kalimantan. Sementara demikian, kembali ke Jakarta, Vena. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, seorang nenek memukul atau menganiaya cucu perempuannya yang masih kecil di Masjid Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, seorang nenek terlihat warga memukul atau menganiaya cucu perempuannya yang masih kecil di Masjid Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Ibu-ibu yang berada di masjid tersebut pun menegur si nenek atas perbuatannya tersebut. Karena dia di sini, saya kalau itu lagi sholat dia lari-lari. Beginilah reaksi warga yang melihat seorang nenek yang memukul cucunya, seorang anak perempuan yang masih kecil. Si nenek beralasan ia memukul karena kesal cucunya itu berlari-lari di dalam masjid. Kami nggak ada ngomel loh, kami dari tadi lihat anak ini normal kemarin. Tapi bukan ditolong. Sementara sang nenek ditegur oleh para ibu yang ada di masjid, sang anak tampak ketakutan dan menangis terisak-isak serta berlindung di pelukan ibu-ibu yang membela dirinya. Urusannya penjara loh. Karena kesal perbuatan sang nenek, ibu-ibu yang menegur perbuatannya tersebut pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi pun datang ke lokasi dan meminta keterangan pada si nenek. Polisi juga akan meminta keterangan dari ayah kandung anak tersebut. Dari Jakarta, Sekar Wanda, TV One mengabarkan. Apakah emosi harus melampiaskan ke anak? Bu, ini anak bukan benda. Ibu mau nggak ditonjok, ditampar? Mau ibu? Ya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Ikra Anggana, yang saat ini sudah berada di Masjid Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Ikra, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Putri, Vena, dan juga pemirsa. Memang masyarakat atau warga digegerkan oleh tindakan seorang nenek yang tega menganiaya cucunya. Ini diketahui cucunya berusia 5 tahun dan berjenis kelamin perempuan di dalam masjid di saat ba'da sholat asar. Ini alasan nenek ini tersebut menganiaya cucunya karena anak tersebut dinilai bandel lari di dalam masjid. Dan maaf, kami tidak bisa menghadirkan visual secara langsung karena di dalam sedang ada prosesi ibadah. Namun kami di sini akan mengajak Anda mengetahui lebih jauh atau menggali kronologisnya bersama salah satu saksi yang ada di kejadian tersebut. Saat ini kami telah bergabung dengan Ibu Mariani. Ya. Ibu Mariani? Ya, Ibu Mariani. Betul. Bu, Ibu bisa menceritakan itu di atau dipukul? Pertama kali itu anak nenek
pegang tangannya, dia langsung dipukul. Ya. Jadi Perbaiki komunikasi kita dengan rekan kami di sana. Kita juga sudah tergabung dengan Bapak Firdaus yang merupakan ayah korban. Selamat siang Pak Firdaus. Ya, selamat siang. Baik, Pak Firdaus, bagaimana kondisi anak Bapak saat ini, Bapak? Kondisi anak saya, alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Oke, setelah mendengar begitu peristiwa yang terjadi antara ibu dari Pak Firdaus dan juga anak dari Pak Firdaus, ini seperti apa tanggapan dari Pak Firdaus? Kebetulan kan semalam saya sudah jemput anak saya di Polsek Menteng ya. Di Polsek Menteng saya sudah jemput dan kronologinya saya sudah dengar dari polisi dan dari keterangan dari ibu saya sendiri. Ya saya minta maaf atas gegernya kejadian ini. Ya sebenarnya ini kesalahan saya sendiri karena saya sudah menitipkan anak saya kepada ibu saya. Ya maklum, mohon maklumkan saja karena ibu saya dalam kondisi sedang sakit dan sedang istirahat. Posisinya kebetulan memang anak saya lagi aktif-aktifnya di situ. Yang dikhawatirkan oleh ibu saya itu takutnya anak saya itu diculik, terus juga main ke sana ke sini lari-larian, takutnya mengganggu orang yang sedang ibadah gitu. Baik. Tapi kalau sehari-hari kedekatan antara anaknya Pak Firdaus dengan sang ibu ini seperti apa begitu? Oh, alhamdulillah dekat banget. Jadi sebenarnya selama ini nggak ada masalah sih ya. Ya kalau ini kan karena ada apa ya? Hilaf karena lah bandel ya, aja gitu ya. Mungkin anak saya hilaf dan anak saya juga bandel. Ya maafin aja, ibu saya jadi refleks untuk memukul gitu. Saya juga nggak bisa menyalahkan ibu saya karena saya tahu banget ibu saya itu baiknya luar biasa dan sangat perhatian banget gitu. Saya juga maaf banget nggak bisa ngurusin karena berhubung kondisi saya juga dalam ekonomi yang sangat rendah. Oke. Kita tahu ini mungkin rasa kekhawatiran dari ibu dari Pak Firdaus begitu. Tapi bagaimana sekarang saat ini mungkin bisa diberikan update terbaru dari Pak Firdaus mengenai hubungan antara ibu dan juga anak dari Pak Firdaus saat ini seperti apa? Apakah anak dari Pak Firdaus ini juga sudah tidak takut begitu untuk bertemu dengan neneknya? Alhamdulillah sih nggak ada takut. Nggak takut sama sekali ya, dan nggak ada trauma. Kebetulan tadi juga dari orang PPAI sudah mengabarkan saya untuk menanyakan bagaimana kabar kondisi anak saya. Ya saya bilang kondisi anak saya juga baik-baik saja dan tidak ada trauma. Terus saya tadi tanya juga, nenek emang ngapain kamu gitu? Apa mukul kamu apa gimana? Enggak kok gitu. Ya mungkin dia nutup-nutup kali ya biar saya nggak marah sama neneknya. Ya saya tahu Pak, kedekatannya lagi juga tadi juga nangis karena anak saya tuh kayak mau balik lagi ke neneknya. Jadi ya udah nanti kalau misalkan mau sama nenek nanti terpanterin gitu. Itu sih nggak ada rasa trauma sama sekali. Baik, Pak Firdaus kan sudah KPI kan sudah datang. Lalu apa yang pernyataan yang diberikan KPAI? Udah sih cukup nanya itu aja, yang gimana kondisi selanjutnya anak saya, apakah ada trauma atau enggak, gitu aja sih. Ya saya sudah bilang nggak ada trauma. Oke.
Baik, tentunya kita semua berharap bahwa kejadian ini tidak terulang lagi dan Pak Firdaus dan juga keluarga ini bisa menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih banyak Pak Firdaus atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Kami juga masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan merilis video animasi mengenai proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN digadang menjadi kota masa depan dengan mengusung konsep Future Smart Forest City. Seperti apa IKN nantinya? Berikut video animasi mengenai gambaran masa depan IKN. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless dan integrasi dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama
akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Dusun Sambiroto, Desa Blaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Minggu petang. Tewasnya seorang perwira berpangkat melati 1 ini menambah panjang kejadian yang membuat miris warga Mojokerto dan khususnya di internal kepolisian. Belum lama ini, kasus seorang poluan yang membakar suaminya yang juga seorang anggota kepolisian dari Polresta Mojokerto masih menyisakan cerita yang menyedihkan. Kini, seorang perwira menengah berpangkat melati 1, Kompol, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapak Ops Polresta Mojokerto dan sekarang menjadi Kapolsek Prajurit Kulon ditemukan tewas gantung diri di rumahnya pada Minggu petang. Kompol Mariono yang meninggal karena bunuh diri pertama kali muncul hari Minggu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Marioko saat ini menjabat sebagai Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Kapolresta Kota Mojokerto AKBP Daniel Marunduri saat ditemui di rumah duka enggan dimintai keterangan terkait kasus ini dan lebih memilih tutup mulut. Hingga saat ini belum diketahui motif korban nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri secara tragis. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui tewasnya Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Ika Nurullah. Silakan Ika. Ya, selamat siang Mbak Putri sama Bu Rena. Bisa saya kabarkan untuk update kasus terkait kasus dugaan gantung diri yang dilakukan oleh Kapolsek Prajurit Kulon yang bertugas di jajaran Polres Kota Mojokerto pada Minggu sore kemarin. Jadi informasi beredar ini sempat mengejutkan beberapa pihak, terutama dari instansi kepolisian dan juga warga Mojokerto, terutama karena Kapolsek Prajurit Kulon Kota Mojokerto ini terkenal ramah terkait meninggalnya dugaan gantung diri oleh Kapolsek ini sempat beredar sekitar pukul 15.00. Menurut hasil konfirmasi pihak Dewan bahwasanya Kasih Humas Polres Kota Mojokerto menyatakan bahwasanya membenarkan bahwasanya Kapolsek Prajurit Kulon ini meninggal pukul 15.00. Untuk masalah dugaan gantung diri ini, Kasih Humas menyatakan bahwasanya ini masih proses penyidikan karena TKP kejadian itu di rumah beliau yang berada di Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Otomatis untuk mengidentifikasinya ini Polres Kabupaten Mojokerto. Begitu Putri sama Dena. Baik, terima kasih. Kami melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur melaksanakan lomba gerak tingkat SMA dan kategori umum. Sejumlah peserta memakai beragam atribut mulai pakaian adat khas Madura hingga memakai kostum menyerupai pocong. Inilah suasana kemeriahan lomba gerak jalan dalam rangka HUT RI di wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ratusan peserta dari tingkat SMA dan kategori umum melakukan lomba gerak jalan dengan rute yang ditempuh sekitar 17 km.
Uniknya, sejumlah peserta memakai beragam atribut mulai dari pakaian menyerupai kambing, pakaian adat khas Madura, seragam khusus olahraga, hingga pakaian menyerupai pocong. Atribut yang dipakai peserta terbilang unik. Tak hanya orang dewasa maupun kalangan pemuda yang merasa senang dan terhibur, anak-anak pun tak beranjak dari pinggir jalan karena merasa terhibur kemerdekaan Republik Indonesia. Suka. Kenapa? Karena ada yang lucu. Lucu? Pesertanya yang lucu yang mana? Ada dan besip, pocong, pas koboi. Koboi. Selain para peserta tingkat SMA dan kategori umum, para pegawai pemerintah Kabupaten Bangkalan juga turut serta mengikuti lomba dengan mengelilingi rute yang telah ditentukan oleh panitia. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdurrahim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tak ingin ketinggalan dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, puluhan emak-emak antusias mengikuti lomba dayung perahu tradisional yang digelar di tepi pantai Waruruma, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sorak-sorai ratusan penonton terdengar menyemangati para emak-emak yang sedang berlomba. Para peserta lomba yang didominasi kaum ibu ini tampak antusias mengikuti lomba dengan semangat kemerdekaan. Tidak jarang ada saja perahu peserta yang terbalik, bahkan saling bertabrakan hingga mengundang gelak tawa dan menambah keseruan lomba. Lomba dayung perahu tradisional di kawasan bypass pantai Waruruma, Kota Bau-Bau ini digelar untuk memeriahkan HUT RI yang ke-79. Keterlibatan emak-emak dalam lomba ini sebagai wujud semangat kaum perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan itu sangat seru banget, apalagi melibatkan perempuan, ibu-ibu yang strong pokoknya strong banget. Saya aja pengen mencoba mendayung itu rasanya gimana, tapi ibu-ibu ini sampai tadi itu ada yang terguling ya, terbalik itu perahunya, itu lucu banget gitu loh. Dan sampai ke finish itu ibu-ibu sangat luar biasa bagi saya, itu perempuan yang luar biasa pokoknya. Lomba dayung perahu tradisional ini tidak hanya diikuti para emak-emak saja, namun juga melibatkan para lelaki warga Kelurahan Waruruma. Selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan hiburan bagi peserta lomba maupun warga setempat. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan tukang becak di Parepare, Sulawesi Selatan mengikuti lomba balap becak yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 Republik Indonesia. Beginilah keseruan lomba balap becak yang digelar oleh masyarakat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lomba balap becak dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini digelar di Taman Mati Rotasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 25 peserta dari para tukang becak ini saling beradu ketangkasan dalam mengayuh cepat becak mereka di lintasan 500 meter. Tidak jarang peserta lomba harus jatuh karena tidak mampu menahan keseimbangan becak mereka saat berbelok. Lomba balap becak berlangsung meriah dan disambut sorak-sorai warga yang menonton. Hari ini kita mengadakan lomba balap becak dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-79, di mana yang mengadakan ini adalah anak-anak wilayah sekitar, yaitu Patandos. Untuk kali ini kita adakan di Taman Mati Rotasi, Parepare, khusus untuk Kota Parepare. Rata-rata mereka tukang becak ya? Rata-rata tukang becak. Lomba balap becak ini memberikan kesempatan bagi para tukang becak untuk menikmati kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih, tukang becak saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.
Pemirsa, seekor biawak berkeliaran di sebuah minimarket di Bangkalan, Madura dan membuat karyawan toko sempat mengalami ketakutan. Petugas damkar berupaya mengevakuasi hewan melata tersebut, namun sempat mengalami kesulitan karena biawak bersembunyi di sejumlah tumpukan barang yang mudah pecah. Biawak yang berkeliaran membuat karyawan toko ketakutan. Petugas damkar datang ke lokasi setelah mendapatkan permintaan dari karyawan minimarket. Mereka berupaya melakukan evakuasi biawak dari gudang penyimpanan barang minimarket. Saat evakuasi berlangsung, para petugas damkar sempat kesulitan meski sudah memakai alat penjepit khusus. Hal ini terjadi lantaran biawak tersebut berpindah-pindah tempat. Biawak juga bersembunyi di antara tumpukan barang yang mudah pecah seperti piring dan mangkok. Namun petugas damkar akhirnya menangkap biawak dengan memakai 2 alat penjepit. Biawak masuk ke gudang minimarket melalui plafon atap bangunan dan memanjat dinding bagian belakang yang tidak diplester. Biawak itu masuk dari belakang, naik dari plafon, terus ke bawah. Itu sembunyi di ada tumpukan piring dan dus yang tidak dipakai itu sembunyi di situ. Kami agak susah harus mengeluarkan dulu dari bahan-bahan yang tidak dipakai. Setelah berhasil ditangkap, biawak ini dibawa ke kantor damkar. Rencananya biawak ini akan dilepas kembali ke alam liar. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdurrahim, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan untuk menarik wisatawan berkunjung, salah satunya seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Pengelola Pantai Ketawang Indah di Purworejo, Jawa Tengah, yakni dengan menggelar Festival Kite atau Festival Layang-Layang 2024. Puluhan layang-layang unik dari berbagai daerah seperti layang-layang 2 dimensi, 3 dimensi, tren naga dan tradisional turut serta dalam Festival Layang-Layang 2024 yang digelar di Pantai Ketawang Indah, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Festival ini diikuti oleh 107 peserta dari 56 klub yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia, Polandia, Belgia, Jepang, Singapura, dan Prancis. Bahkan ada 1 peserta dari Malaysia yang sudah mengikuti festival ini sebanyak 4 kali. Ini kami ke sini dalam rangka untuk festival layang-layang. Ini sudah kali yang ke-4 mungkin saya ke sini. Ya. Saat menerbangkan layangan ini jenis layangan apa yang diterbangkan, Miss? Ya, biasanya yang kami bawa ini kebanyakannya layang balloon. Jadi kayak gini layang matahari. Matahari. Ada Superman ya, banyak-banyak yang bentuk-bentuknya kebanyakan balloon. Itu seperti gurita. Salah satu layang-layang yang mendapatkan perhatian wisatawan dalam acara bertajuk Festival Kite 2024 ini adalah layang-layang 3 dimensi berbentuk dewa kepercayaan orang Cina berukuran raksasa. Dengan susah payah, layang-layang ini akhirnya berhasil terbang dan menghiasi langit Pantai Ketawang. Selain itu, ada juga sebuah layang-layang berbentuk animasi hewan berukuran besar terbang di langit Pantai Ketawang. Ada juga layang-layang raksasa yang berbentuk naga dengan ekor yang panjang. Saya bawa jenis tren naga. Tren naga. Mas, kendalanya apa sih atau kesulitannya apa sih saat menerbangkan ini, Mas? Kesulitannya waktu pertama setting ini baru jadi ini. Terbangnya kurang stabil. Untuk suasana anginnya sendiri gimana? Mendukung nggak, Mas? Angin mendukung banget. Puluhan layang-layang dari berbagai jenis dan bentuk, mulai dari bentuk replika hewan, kartun, wayang hingga manusia yang dinaikkan ke langit Ketawang Indah menjadi hiburan tersendiri bagi para wisatawan. Kalau lihat ini sih layang-layang kan ada macam-macamnya, ada yang 3 dimensi, 2 dimensi, sama ada yang naga itu panjang tadi. Suasananya gimana, Mbak, saat menonton ini, Mbak? Seru sih karena banyak pendatang juga dan yang ikut itu ada yang dari luar negeri juga.
Festival Layang-Layang 2024 ini merupakan agenda rutin Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo untuk mendongkrak pariwisata Pantai Ketawang di Purworejo, Jawa Tengah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Fena Kintan. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.